Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu ya. Hari ini agak lengkap kita ya. Sebenarnya 21-an ya. Tapi hari ini kita hadir 11 orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk merindukan pertemuan-pertemuan ini. Ini pertemuan ini adalah pertemuan kita merindukan bertemu dengan ikhwah kita. Ya kan? Karena pertemuan yang paling indah itu ya ketemu sama ikhwah, sama saudara seperjuangan. Umar bin Khattab mengatakan kalau tidak ada 3 hal, lebih baik aku mati, kata Umar bin Khattab. Salah satunya adalah bertemu dengan saudara sesama pejuang. Materi kita yang semalam itu tentang sifatur Rasul, ya, tentang sifat-sifat Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu contoh teladan yang sangat baik. Cara mengetahui bagaimana Rasulullah SAW, maka kita perlu mengetahui sifat-sifat dari Rasul. Apa aja sifat-sifat Rasul? Al-Bashar. Ya, Rasul itu manusia biasa, Bashariyah. Ya, Rasul itu adalah manusia biasa. Ana basyarum mislukum, kata Rasulullah. Aku ini manusia seperti kalian. Kita udah bahas semalam ya. Kenapa Rasul bukan malaikat? Karena sempat Rasul malaikat, payah nyontohnya, ya kan? Yang bisa dicontoh adalah manusia mencontoh manusia. Jadi apple to apple ya. Jadi kita nggak bisa mencontoh malaikat, yang bisa gitu itu manusia. Makanya Rasul itu manusia, supaya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW manusia. Bagaimana Rasul sebagai manusia? Maka kita akan melihat Rasul sebagai manusia, bagaimana sikap dia terhadap sahabat-sahabatnya, bagaimana sikap dia terhadap istri-istrinya, bagaimana terhadap putra-putranya, bagaimana terhadap musuhnya, bagaimana terhadap hewan. Dan ini Rasul sebagai manusia. Maka Rasulullah sebagai manusia bisa kita lihat bagaimana akhlak dia, sifat dia terhadap sahabat-sahabatnya. Ya. Rasulullah SAW sangat mencintai sahabat-sahabatnya, menunjukkan kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya, memanggil mereka dengan panggilan yang sangat mereka sukai. Jadi ada namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sebelum namanya Abu Hurairah disebut dengan Abdurrahman. Bahkan ada sekitar puluhan panggilan Abu Hurairah sebelum dipanggil Rasul Abu Hurairah. Ya, ketika itu Abu Hurairah, Abdurrahman ini bersama Rasul. Kemudian Rasul lihat kok ada yang gerak-gerak itu di lengan baju Abu Hurairah, kan jubahnya panjang ya. Terus di sampingnya itu ada yang gerak-gerak. Apa itu ya Abdurrahman? Ini kucing ya Rasul. Oh, terus Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Sejak itu sahabat-sahabat mengganti namanya, bukan lagi Abdurrahman, bukan lagi nama-nama yang lain, tapi memanggil dia Abu Hurairah. Karena para sahabat itu kalau Rasul memberi gelar kepada sahabat yang lain, maka gelar yang lain itu nggak dipakai lagi. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq ya. Kemudian gelar-gelar yang lain yang Rasul berikan kepada sahabat-sahabat. Saifur Rahman, pedang Allah yang terhunus ya. Kemudian banyak gelar-gelar yang diberikan. Jadi Rasul itu kalau manggil sahabat itu dengan panggilan yang sangat mereka sukai. Panggilan yang bagus gitu. Ada kadang orang ini saking dekatnya sama kawannya, manggil sesuatu yang nggak disukai. Botak katanya, peyang, apalagi, gitu ya. Itu bukan sifatur
Rasul bukan akhlak yang baik yang sebagaimana Rasul mencontohkan. Rasul itu memanggil dengan panggilan yang sama. Bahkan ketika Rasul menggelar istrinya juga dengan gelar yang dia sukai istri. Jadi kalau kita menggelar istri kita dengan gelaran atau dengan panggilan sesuatu, jangan panggilan yang dia tidak sukai. Walaupun kita jujur misalnya. Ya kan? Ya, Rasul memanggil Aisyah ya Humairah karena kemerah-merahan, cantik gitu ya. Jangan kita kemudian terlalu jujur manggil istri kita. Ya kan? Mentang-mentang gemuk, brot gitu ya. Brot. Ya kan? Artinya dia nggak suka itu panggilan gembrot, walaupun memang dia gembrot misalnya, memang dia gemuk, tapi dia kan nggak suka dipanggil seperti itu. Tapi kalau dipanggil bidadari, ya kan? Dipanggil Maihani, Yail, ini belajar ini kan, Ismail kan, ya, dia suka itu dipanggil dengan itu. Bahkan diantara kita ini semua yang punya istri, ada panggilan khusus yang orang lain nggak tahu, cuman kita sama dia yang tahu, betul nggak? Ada nggak kira-kira? Panggilan yang cuman kita sama dia yang tahu, kode-kode itu. Nah, ada kode namanya, kode suami istri itu. Masing-masing ada itu ya. Yang panggilan itu panggilan kasih sayang, cinta gitu. Ya kan? Antum manggil istri pasti ada panggilan kode, itu adalah panggilan cinta. Entah manggilnya Han, entah manggilnya apa gitu lah, ada lah itu ya. Apa memang nggak ada? Hah? Standar aja. Standar. Adik sama abang aja. Manggil yang gitu kan. Tapi itu biasanya manggilnya di tempat khusus, nggak di tempat rame-rame gitu. Yang gitu kan. Nah, itu Rasul SAW memanggil dengan panggilan yang disukai. Dan Rasul itu sama sahabatnya itu kalau sahabatnya itu minta bantu, Rasul sigap. Cepat gitu. Bantunya cepat. Misalnya saya langsung Rasulullah SAW itu gerak gitu. Tanpa Rasulullah SAW itu memikirkan apa-apa. Nah, sigap cepat. Suatu saat ada namanya Abu Hurairah juga ya. Ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah itu datangin Abu Bakar Siddiq. Jadi dia udah nunggu. Ini dia kelaparan ini. Dalam keadaan kelaparan. Dia mau jumpai Abu Bakar, berharap dapat makanan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Ya Abu Hurairah, aduh alhamdulillah sehat gitu-gitu ya. Antum sehat? Sehat. Wah luar biasa. Tapi dia nggak mau bilang aku lapar. Tapi dia cuma bilang, gimana keadaan keluarga apa? Ditanya lah ya. Maksudnya kode gitu ya. Ayolah ke rumah kan gitu kan, makan di rumah. Tapi lewat Abu Bakar. Umar gitu juga dijumpai, gini gimana rumah saya, mau kemana, mau ke rumah, lewat, semua lewat. Giliran Rasulullah SAW dijumpai, ya Rasulullah apa kabar, gini, udahlah yuk ke rumah yuk makan kita. Rasul langsung bisa nangkap, ini lagi lapar ini. Jadi begitulah sigapnya Rasulullah SAW melihat sahabat yang lain nggak tahu kode Abu Hurairah, Rasulullah tahu kode. Antum apa ya mau makan, ayo. Antum kok tahu ya Rasulullah? Aku tahu. Itu kan bahasa sindiran gitu ya. Jadi Rasulullah SAW adalah terhadap sahabatnya sigap. Ya. Bahkan Rasulullah SAW berusaha menjadi sahabat yang lain ketika rehat, artinya bahasa kitanya ngopi-ngopi lah gitu ya. Jadi dengan sahabat yang lain itu Rasul sering melakukan sesuatu yang santai. Nah, misalnya nih ya, Rasul itu ngajak sahabatnya bakar kambing. Jadi lagi bakar kambing gitu kan. Bakar-bakar sama santai lah sama sahabat-sahabatnya. Rasul lihat sahabat lihat ke bulan. Lihat ke Rasul wajahnya, lihat ke bulan. Terus bisik-bisik lah sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Coba lihat bulan. Coba lihat wajah Rasulullah. Iya ya, lebih indah wajah Rasul daripada bulan ya. Jadi ini hadisnya sahih, antum cari di mana-mana ya, ada gitu. Bahwa Rasul sahabat mengatakan bahwa wajah Rasul dibanding sama bulan lebih indah wajah Rasulullah SAW. Kapan itu? Waktu bakar-bakar kambing. Sampai begitu. Dalam riwayat lain
Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah itu ya. Dia makan kurma, ya, bijinya digeser ke Rasulullah. Dia makan, habis makan bijinya geser, sambil ngobrol-ngobrol digeser. Sampai bijinya Ali bin Abi Thalib itu nggak ada, Rasul banyak bijinya. Lagi makan bareng kan. Tengok Rasul ini banyak kali makan kurmanya kan. Tengok bijinya, paling banyak Rasulullah. Nampaknya Rasul paling banyak ini makan kurmanya. Oh, senyum-senyum lah. Alhamdulillah, saya makan kurma masih ada bijinya. Ali sebiji-bijinya dimakan semua. Nggak ada sisa sama bijinya dimakan. Jadi begitulah candaan Rasulullah, rehat ya, artinya kalau bahasa kita sekarang ngopi-ngopi, duduk-duduk bareng dan seterusnya. Ini penting. Kadang-kadang kita bersahabat ini, berteman, kalau dunianya cuma formal-formal aja ini nggak kena. Kena kita ini kalau kita bersahabat ini di non formal. Nah, misalnya antum janjian sama siapa yang ada di sini, yuk kumpul yuk gini. Nah, itu kena itu. Ya, tapi kalau pertemuan seminggu sekali ini rasa ukhuwah, rasa sahabat itu belum kena. Makanya kenapa di minggu terakhir kita acara agak santai, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu rehat ya. Rasulullah biasa rehat bersama. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW memberi minum kepada para sahabatnya. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, hendaknya engkau minum duluan, ya. Kami belakangan. Rasulullah menjawab, pemberi minum satu kaum ialah yang paling akhir meminum. Jadi kalau dia pemimpin satu kaum, berarti dia terakhir minumnya. Nah, dikasih dulu semua, baru terakhir. Ini Rasul sedang duduk dengan sahabat-sahabat. Suatu ketika seorang masuk menemui Rasulullah SAW, tiba-tiba ia merasa merinding di hadapan keagungan Rasulullah SAW. Jadi memang siapa saja yang bertemu sama Rasul itu merinding. Merinding itu apa namanya? Ada rasa kagum, ada rasa rindu, ada rasa cinta. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal pernah sepakat ya kan? Jahal, ada apa Lahab? Nampaknya ini yang membuat kita ini banyak yang masuk Islam gara-gara kaum kita ini jumpa sama Muhammad. Mulai sekarang yuk kita umumkan, jangan ada yang jumpai Muhammad. Termasuk kita. Oke, diumumkan lah, nggak boleh jumpa Muhammad. Apapun nggak boleh jumpa Muhammad. Rupanya Abu Jahal, Abu Lahab ini nggak jumpa Rasulullah, rindu dia. Pelan-pelan dari belakang rumah Rasul, pingin nengok Rasulullah Muhammad. Rupanya Abu Lahab dari sini, Abu Jahal dari sini, ketemu di tengah gitu. Ngapain kemari? Ya kamu ngapain kemari? Gak bisa kalau nggak jumpa dia. Iya. Sebenarnya kita itu cinta sama Muhammad, sayang sama Muhammad. Cuman yang dibawanya itu loh. Andai saja Muhammad itu nggak bawa ajarannya ini, dia ponakan yang paling kita cintai, yang paling kita sayang. Karena Nabi Muhammad dulu sebelum dia bawa Islam, dia itu paling disayang oleh paman-pamannya. Salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Itu sangat idolanya itu adalah Rasulullah. Tapi begitu dia bawa Islam, wah itulah dimusuhin oleh paman-paman. Ya, jadi kata Rasulullah, tenangkanlah dirimu. Saya ini bukanlah raja, tapi saya ini adalah seorang perempuan Quraisy yang memakan qadid. Qadid itu apa namanya? Buatan roti-roti gandum lah itu yang dikeringkan. Itu artinya makanan rakyat jelata. Itulah yang aku makan sehari-hari. Bukan makan anggur, makan keju, tapi aku makan seperti yang kalian makan gitu. Akhirnya orang tadi itu nggak jadi merinding ya, artinya nggak jadi merasa terlalu segan sama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bagaimana Rasul terhadap istrinya, ya, terhadap istri-istrinya. Suatu saat Aisyah minum air di gelas. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil gelas itu dan meminum pas di bibir Aisyah minum. Nah, jadi lagi minum ditengok Rasulullah. Ditaruhkan gelasnya, diambil Rasulullah. Rasul minum bekas bibir Aisyah minum. Coba nanti tes. Istri antum minum, diletakkan, antum ambil. Sambil antum tatap wajahnya.
Ya kan? Antum minum pas bibir dia minum gitu. Tersipu-sipu dia. Ya. Artinya apa? Artinya kau adalah diriku, kan gitu kan? Kau adalah cintaku. Bekasmu ada, aku nggak jijik dengan bekas. Kan gitu kan? Menunjukkan kenyamanan. Dan ini terapi juga Ismail. Kalau nanti kalau nanti antum pengantin baru, ya kan? Kalau yang pacaran ya udah biasa ya. Tapi yang ta'arufan, yang baru kenal, kan ada rasa canggung itu, pengantin baru. Maka cara menghilangkan kecanggungan, kasih minum istri, ya, tapi jangan dihabiskan, ya kan? Dek, minum setengah. Minum setengah, bekas bibir dia minum, sambil natap dia, minum. Gitu. Nah, itu untuk menghilangkan kecanggungan. Baru makankan apel atau buah atau roti, makan separuh, bekas dia gigit, kita gigit lagi. Sulangkan separuh, kemudian nanti bekasnya kita makan di depan dia. 1 hari itu langsung akrab. Iya, kalau dia tatap tembok, Ustaz, kita tatap dia tatap tembok. Dia nambah matanya. Itu terapi, selain terapi sholat bareng ya. Kenapa orang yang habis ta'aruf nikah itu kemudian sholat bareng? Itu melatih kegrogian supaya nggak grogi. Jadi kita jadi imamnya, jadi makmum. Begitu salam kan pegang kepala tuh. Udah pernah ya? Belum ya? Kepalanya kita pegang ya. Ada doanya itu. Bahasa Indonesianya gini. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari wanita ini. Dan kebaikan apa yang ada pada dirinya. Dan aku berlindung dari kejahatan. Tapi jangan kuat-kuat ngomongnya. Ya kan? Nanti dengar dia kan merasa apa aku jahat gitu ya. Aku berlindung dengan kejahatan yang ada wanita ini dan ada apa yang ada padanya. Ya kan kita doakan itu. Habis doa, terus cium kening. Cium kening. Tapi kan di kamar kan nggak ada. Itu kalau kita ta'arufan, cium kening dia tuh wow, goyang itu kan. Merasa kan masih grogi itu. Yang berikutnya lagi terapi supaya nggak grogi lagi tadi minum tadi. Udah berapa? 1, 2, 3. Tahap 4-nya apel tadi itu, udah hilang grogi. Nanti begitu keluar udah gandengan tuh. Di pelaminan udah gini. Udah gandengan. Kenapa? Karena udah diterapi di dalam kamar tadi. Nah, gitu. Itu caranya ya. Jadi Rasulullah tuh melakukan itu walaupun sudah menikah. Yaitu meminum bekas minum istrinya. Dan ini sangat bagus sekali untuk terapi keharmonisan rumah tangga. Ya. Nanti coba ya di rumah ya. Jadi pingin ngulang nih. Selama ini kan minum masing-masing tuh. Ya kan? Ini minum. Ya kan udah diminum dia. Tapi dibilang jangan dihabisi. Oh, habis pula. Saking canggungnya habis. Minum bekas istrinya. Beliau memperlakukan mereka dengan perlakuan sisi manusiawi. Allah memaksakan ilmu. Suatu kali Aisyah menang dalam lomba lari. Ya. Ini waktu pulang dari peperangan, ya sahabat disuruh duluan. Duluan, tinggal saya. Jadi mereka berdua sama Aisyah. Aisyah, yuk lomba lari. Ini juga terapi keharmonisan rumah tangga, lomba lari. Ini kan tadi 1 minum bekas istri. Ini lomba lari. Coba tes nanti. Ya. Antum ke USU atau kemana. Yuk dek, lomba lari. Lomba lari sama istri itu luar biasa. Tapi pastikan dia nggak hamil ya. Pernah nih lomba lari sama istri pas lagi hamil ya. Untung nggak keguguran ya kan. Nah, Aisyah lomba lari. Kemudian Rasulullah SAW mengalahkan Aisyah. Jadi pada waktu itu Rasul kenceng larinya, Aisyah sampai Aisyah merajuk. Ya kan? Nah, perempuan kalau kalah kan merajuk tuh. Ya kan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kemenangan ini untuk membalas kekalahan sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan itu karena dulu Rasul pernah dikalahkan oleh Aisyah, pura-pura kalah. Maka hari ini pembalasannya. Gitu. Jadi ternyata suami istri itu ketika kita berada di rumah tangga, itu yang paling menarik itu adalah balas-membalas. Tapi balas-membalas candaan ya. Balas-membalas candaan.
Misalnya dia mencandai ini, kita balas candai ini nih. Dan bercanda di dalam rumah tangga itu berpahala. Rasulullah bersabda, semua candaan sia-sia, kecuali candaan pada pasangan hidup berpahala sebagaimana pahala ibadah lain. Jadi kita gitik-gitik istri kita, tang ninong itu pahala loh. Betul. Begitu kita gini dia itu mengalir pahala macam kalau main game itu apa namanya itu? Ya, skornya itu selama dia gelik-gelik skornya itu jalan terus. Tapi jangan pula antum karena skornya jalan nggak antum lepas-lepaskan ya. Pingsan anak orang kan. Ya. Artinya kita mencandai istri itu berpahala. Semua candaan kata Rasul sia-sia kecuali mencandai pasangan hidup kita. Nah, makanya jangan sempat satu hari itu antum nggak ada mencandai istri. Candai. Mau macam mana kayak bentuk antum, entah gini kayak, entah joget kayak, entah nari di depan dia, entah gaya apa, entah gitik-gitik tadi. Pokoknya ada canda gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mencandai istrinya. Aisyah, kenapa kok ada hitam-hitam di matamu? Mana ya Rasul? Kita tengokkan, ada enggak? Enggak ada, kata Rasul ada hitam-hitam. Ya kalau nggak ada hitam-hitamnya macam mana bisa melihat? Tengah-tengah ada itu. Ya Rasulullah, siapa istri yang paling kau cintai? Yang ada cincin di jari manisnya. Aisyah langsung tersipu-sipu. Keliling rupanya semua istrinya ada cincin. Ada cincinnya. Rasul ketawa. Datang siapa ya namanya? Habib atau Sofyan Tasaf. Datang bawa makanan ke rumah Rasul. Istri yang lain bawa makanan ke rumah Aisyah. Aisyah cemburu. Ya. Jadi makanan yang dibawa tadi itu ditaruhkan di depan wajah yang bawa tadi. Artinya menunjukkan dia itu nggak suka gitu. Gitu kan. Inilah tepung di mukanya kan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil makan tadi ini, ditaruh di muka dia sendiri. Ya, kemudian Rasulullah SAW ditaruh lagi di muka si Aisyah. Jadi makan tadi jadi permainan gitu. Dioles-oles. Jadi mereka tengok-tengok ketawa semua. Ketawa gitu. Artinya Rasulullah SAW, begitulah Rasulullah SAW bercanda-canda terhadap istrinya. Ya. Sampai tadi ya lomba lari. Jadi jangan serius-serius sekali dalam rumah tangga. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Sudah masak? Anak-anak bagaimana? Hafalan sudah? Wah, itu stresnya istri. Ya, sekali-sekali antum temukan canda-candaan apa aja. Apakah itu candaan bentuk cerita yang antum lihat di Google ya kan? Jadi begitu mau tidur sama istri atau apa? Abang dengar ada cerita. Tapi ceritanya ujungnya lucu gitu. Dia ketawa. Skor tadi itu udah skor tadi itu. Ada rumah tangga itu cerai bukan karena suaminya nggak bagus, suaminya baik, soleh, suaminya rajin ibadah, cuman suaminya terlalu serius dan dia terlalu menderita dengan keseriusannya. Garing. Nggak pernah bilang I love you sama istrinya, nggak pernah ngasih hadiah sama istrinya, nggak pernah ngasih bunga sama istrinya, nggak pernah ngajak nongki istrinya, ya kan? Jadi hidupnya serius, hafalan, mutabaah, apa itu, ya kan, tahajud malam, pokoknya serius semua. Giliran, yuk rihlah, sia-sia. Itu amalan sia-sia, rihlah itu sia-sia. Itu lagi budaya orang kafir itu duduk-duduk di situ. Jadi istrinya stres. Ini kisah nyata nih. Akhirnya dia minta cerai. Ketika kita tanya kenapa, dia nggak melihat suaminya itu udah nggak bisa diajak santai gitu. Nggak tahu siapa yang ditiru, dia nggak tahu. Nah, suatu saat ada seorang sahabat namanya sahabat. Dia ini sahabat yang orang kaya ya. Orangnya dermawan, ibadahnya luar biasa. Malam tahajud, siang puasa. Baca Quran, tahajud, siang puasa. Sehingga istrinya nggak pernah disentuh. Istrinya nggak pernah disentuh.
Anda lupa namanya itu, coba daftar. Abu Darda. Nah, Abu Darda. Jadi Abu Darda ini disaudarakan dengan Abdurrahman, ya kan? Abdurrahman bin Auf. Kan? Jadi didatangi Abdurrahman. Anda mau nginap rumah antum? Oh iya silakan. Nginaplah di rumah. Karena dia dapat kabar ini bahwa ditugaskan Rasulullah kan, dapat kabar bahwa Abu Darda ini terlalu serius sekali ibadah, sehingga istrinya terlantar. Malamnya dia nginap, Abu Darda mau bangun malam, disuruh apa? Tidur. Anda mau tahajud, udah tidur. Udah gitu mau bangun lagi, antum kok ngalang-ngalangi Anda semua? Oh, udah tidur. Dia segan sama Abdurrahman. Nah, ketika sudah menjelang subuh, bangun, sekarang boleh bangun. Antum ini awalnya, karena ini udah Rasulullah. Yang antum lakukan itu terlalu ekstrim. Paginya diajak makan. Anda puasa. Anda puasa. Anda nggak mau makan kalau antum nggak makan. Hari makan dia, nggak jadi puasa. Kata Abdurrahman ini, dia bilang, antum terlalu ekstrim dalam agama. Rasulullah itu tahajudnya nggak sampai seperti antum gini kan. Dan Rasul puasa buka, nggak tiap hari puasa. Dan Rasulullah SAW perhatian sama istrinya. Istri antum gimana? Baru kemudian Abu Darda ini baru sadar bahwa ternyata dia punya rumah tangga, karena sibuk sama Allah, rumah tangganya dia tinggal. Nah, gitu ya. Artinya begitulah ajaran Rasulullah sebenarnya, tapi ada orang yang terlalu ekstrim kali sama agama ini sehingga istrinya dia lupakan. Ya, tahajud puasa, istrinya lusuh, nggak pernah disentuh. Nah, ya sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dua ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Dan intinya pada kesempatan hari ini, Rasulullah sebagai manusia terhadap sahabatnya tadi, terhadap istrinya, jadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti dalam rumah tangga kita mulai setelah acara ini, apa tadi? Apa tadi yang dilakukan Rasulullah sama istrinya satu? Hah? Minum di bekas yang minum. Bisa praktek kita ya nanti ya. Yang kedua? Minum dan makan sama tadi. Terus? Lomba lari. Bermain dengan istri. Bercanda dengan istri rumah, santai-santai. Lari bareng, mandi bareng, ya kan? Ini afwan ya. Ada nggak antum di sini yang pernah mandi bareng sama istri? Hah? Pernah? Antum? Ini bahaya nih. Nggak ikut sunnah Rasul nih. Ismail. Tuh. Ujung-ujungnya ke sana. Belum? PR ya besok ya. Sup? Belum, Sup? Ini dasarnya karena dekat dengan toilet kan. Jadi satu lokasi itu kan tempat jin kan. Jadi dengan satu tempat itu nggak mau istri. Jadi istri mandinya di mana? Ya, maksudnya kan satu ada dengan tempat wastafel atau WC gitu kan. Buang air kan itu tempat jin juga saat Islam. Jadi anggapan itu nggak boleh gitu. Jadi mandinya di mana sih? Ya mandi situ juga, tapi kan satu ruangan dengan itu saat. Jadi kalau boleh mandi basah. Iya. Maksudnya mandi bareng nggak? Karena ada toilet itu Ustaz. Mandi sendiri, iya. Bareng? Apa bedanya? Karena ada bilangnya dulu pendapat istri sih, saya sih nggak misalnya karena ada jinnya lah istilahnya kan. Ini mandi bareng bukan yang lain-lain. Iya, Ustaz. Mandinya aja. Iya. Yang lain-lain nanti di luar itu mandinya. Mandi bareng juga. Kan mandi bareng pakai basahan, pakai apa kan? Bukan buka aurat semuanya. Iya. Nah, jadi ini penting apa? Enggak? Jadi gini. Ternyata ini kita anggap agak remeh ya mandi bareng. Rasulullah SAW kan sering melakukan mandi bareng sama istri. Bahkan dalam riwayat itu siram-siraman air ya sama istrinya. Apa namanya?
ciprat-ciprat, canda-canda itu ketika mandi bareng. Bahkan Aisyah itu menceritakan bagaimana cara mandi janabah Rasul, ya karena Aisyah langsung nengok Rasulullah SAW bagaimana cara mandinya ketika itu. Makanya hadis-hadis tentang rumah tangga itu banyak dari Aisyah, karena langsung Aisyah melihat bagaimana Rasul sehari-hari, ya kan. Nah, mandi bareng ini penting, walaupun nggak rutin kita lakukan, tapi ada jadwalnya itu. Nah, karena ini bisa secara psikologis mendekatkan kita dengan istri kita, ya kan. Karena kalau mandi bareng itu kan ganti-gantian sabun-sabunan, ya kan, ya kan? Bisa kita kan kadang-kadang nggak sempat nyabun yang belakang kan, istri nyabun belakang, gantian sabun. Nah, itu banyak lah ya manfaatnya, karena makanya Rasul melakukan itu ya, mandi bareng itu, kajiannya banyak. Apa tadi, lari, bercanda ya. Jadi mulai sekarang kita jadwalkanlah juga canda-canda. Kalau kita nggak pandai bercanda, belajar di stand up comedy. Nah, kan, pelajari bagaimana dia mengolah kata gitu ya. Karena mencandai istri itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mencandai. Bahkan Umar bin Khattab yang serius itu juga mencandai istrinya gitu ya. Ya kan? Mencandai istrinya, dan dia sama istrinya itu tidak terlalu kaku. Bahkan dia mengatakan, aku itu singa di luar, tapi di rumah aku adalah seorang bayi, anak kecil. Jadi kalau di luar dia singa, garang. Tapi kalau di rumah dia seperti bayi, bermanja-manja sama istrinya. Nah, jangan terbalik, di rumah jadi singa, di luar jadi bayi. Di rumah sama istri garang ya kan, begitu di luar jumpa orang lain. Tapi Umar nggak dibalik, di luar singa dia gagah, tapi begitu sampai rumah dia manja-manja, tidur di pangkuan istrinya, ya kan, bermanja-manja sama istri. Karena gini, di luar kita sudah serius sekali, jangan di rumah serius sekali juga. Di luar serius sekali, di rumah tempat melepaskan. Makanya silakan lampiaskan ke anak-anak kita di rumah. Lampiaskan ke anak-anak kita, ini punya sifat keanak-anakan sebenarnya sampai sekarang ini. Tapi kita jaga-jaga supaya nggak muncul ke anak-anak itu, ya kan. Kadang orang Barat malah memunculkannya di jalan-jalan itu ke anak-anaknya itu ya. Ada video-videonya itu. Nah, di luar kita memang dewasa, serius. Tapi kalau dalam rumah sama istri ya, jangan tempat sama anak-anak. Nanti anak-anak, macam anak-anak Abi ini ya. Hanya berdua di kamar sama istri, lampiaskan situ sifat ke anak-anak kita. Boleh. Jangan lihat anak-anak, ya. Jangan lihat anak-anak. Nanti lihat anak-anak, hilang wibawa kita. Artinya anak-anaknya kan niru apa yang dia lihat itu ya. Di depan anak-anak tetap bersikap sebagai seorang ayah. Mungkin ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kasih menjaga teman